Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember, yang mana kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan memperingati Natal. Kristus adalah sumber sukacita kita. Kristus adalah sumber damai sejahtera kita. Saya berdoa pada peringatan Natal yang kita rayakan bersama-sama itu sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita bisa menangkap makna Natal yang sebenarnya. Ibu bapak saudara semuanya, dalam kesempatan kali ini mari kita akan belajar dari tokoh yang sering kali disinggung ketika peristiwa Natal diceritakan. Buka Alkitab Anda di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya ingin membacakan buat Anda, mari perhatikan Alkitab Anda masing-masing. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ibu bapak saudara semuanya, orang-orang Majus dari timur adalah sosok yang seringkali diangkat dalam peristiwa Natal. Sebab memang apa yang dilakukan orang Majus ini sungguh luar biasa. Ibu bapak saudara semuanya, ketika mereka melihat bintang itu ada di timur, ketika mereka melihat tanda itu, mereka segera berangkat karena mereka tahu persis bahwa seorang raja sedang dilahirkan. Mereka memang seorang astrolog, mereka ahli perbintangan, dan mereka mengerti ketika bintang itu tampak, raja sedang dilahirkan, dan mereka mengambil keputusan untuk mereka berangkat. Mereka berangkat menempuh perjalanan yang cukup jauh tentunya. Mereka melewati padang gurun yang ganas dan mereka melewati cuaca yang sangat ekstrim di padang gurun hanya untuk menjumpai bayi raja yang sedang dilahirkan. Ada beberapa hal, poin menarik yang kita bisa teladani dari sikap orang-orang Majus ini. Yang pertama, kita belajar tentang iman, kita belajar tentang percaya. Ibu bapak, orang Majus ini hanya melihat bintang, dan mereka melihat ini sebuah tanda bahwa seorang bayi telah lahir, seorang raja telah lahir. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya, orang Majus ini hanya melihat tanda, tapi dia begitu percaya bahwa
tanda itu akan menuntunnya kepada raja yang sedang dilahirkan. Orang-orang Majus ini tidak menuntut sebuah bukti yang nyata dulu, baru mereka berangkat dan melangkah. Mereka cukup melihat tanda dan mereka percaya. Belajarlah dari kepercayaan atau rasa percaya orang Majus ini. Ibu bapak saudara semuanya, ketika bintang itu menuntun orang Majus ini untuk berada di tempat bayi itu dilahirkan, maka orang Majus ini mengikutinya. Dan yang menarik adalah ketika bintang itu tidak berada di atas istana Raja Herodes, melainkan berada di sebuah desa kecil yang namanya Bethlehem. Dan orang Majus ini tetap mengikuti petunjuk bintang itu dengan setia. Saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada Anda seperti ini. Kalau Anda mencari sebuah alamat rumah misalnya, maka Anda akan berusaha mencocokkan alamat itu dengan yang empunya tuan rumah yang sedang Anda tuju. Misalnya seperti ini. Anda diundang oleh seorang konglomerat untuk berada di rumahnya. Anda dijamu di rumahnya. Dan Anda hanya dikasih sebuah alamat. Yang mana Anda harus cari alamat rumah daripada konglomerat atau orang kaya itu. Orang kaya itu mungkin memberikan beberapa ancar-ancar supaya Anda bisa menemukan rumahnya. Pertanyaan saya buat Anda, bagaimana cara Anda menemukan rumah daripada konglomerat itu? Saya yakin kemungkinan besar kita akan mencocokkan situasi keadaan yang mendukung bahwa itu rumah konglomerat. Maka begitu Anda melewati sebuah jalan dan ini sudah mulai dekat dengan ancar-ancar yang diberikan kepada Anda, maka Anda akan mencocokkan kira-kira rumah ini menggambarkan atau cocok enggak punyanya seorang konglomerat. Maka ketika Anda melewati rumah yang biasa, maka Anda akan lewati karena Anda enggak mungkin ini rumahnya konglomerat. Anda enggak percaya ini rumah konglomerat. Masuk akal enggak? Betul nggak? Maka ketika Anda akan terus lewat, ini rumah biasa, rumah biasa, rumah biasa, Anda akan terus lewati. Baru kemudian ketika Anda melihat sebuah rumah yang megah, rumah yang mewah, maka Anda kemungkinan besar akan berhenti di situ. Karena situasi, kondisinya cocok. Rumah ini cocok sebagai rumah konglomerat. Sekarang saya ingin mengajak Anda membayangkan bagaimana orang Majus ketika berusaha menemukan bayi raja yang sedang dilahirkan. Bayangan mereka tentu saja seorang raja akan lahir di istana. Itu sebabnya Alkitab menulis yang pertama kali alamat dituju oleh orang Majus adalah Yerusalem. Yang dituju pertama kali adalah istana Raja Herodes. Kenapa yang dituju adalah istana? Karena orang Majus mempunyai cara pikir, cara pandang, tentu saja yang lahir seorang raja, makanya dia pasti berada di istana. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika mereka tidak menjumpai bayi itu di istana Herodes. Dan bintang itu menuntun mereka pergi ke satu desa yang kecil. Menurut Anda, kira-kira apa yang dibayangkan oleh orang Majus itu? Kemungkinan besar mereka akan berkata satu dengan yang lain. Kalau dia raja, kenapa kita dituntun bukan ke kota yang besar, bukan dituntun ke sebuah istana? Kita justru dituntun masuk ke sebuah desa kecil yang bernama Bethlehem. Tetapi yang menarik adalah orang Majus itu seolah-olah tidak pedulikan situasi dan keadaan yang mereka lihat. Mereka hanya percaya akan tuntunan bintang itu dan di mana bintang itu berhenti. Ibu bapak saudara semuanya, bahkan ketika orang Majus ini melihat bintang itu berhenti di sebuah penginapan yang mana ketika orang Majus ini masuk di sana, bukan ruang penginapan yang megah, bukan ruang penginapan yang mewah dan layak, melainkan sebuah kandang domba. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan orang Majus.
tetapi tanpa sedikit pun keraguan, mereka datangi Yusuf dan Maria beserta dengan bayi Yesus. Mereka sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Artinya seperti ini. Mereka bahkan tidak peduli situasi dan kondisinya mendukung atau tidak. Yang penting bintang itu menuntun mereka kemana. Mereka percaya akan tuntunan bintang itu. Ibu, bapak, saudara semuanya, inilah yang saya sebut dengan kita perlu belajar iman, belajar soal percaya. Sekalipun situasi, kondisi, fakta yang kita lihat dengan kasat mata tampaknya tidak sinkron, tampaknya tidak mendukung. Tapi belajarlah dari orang Majus. Mereka percaya kemanapun bintang itu menuntunnya. Sekalipun tidak mendekati istana raja, tapi justru menjauh, bahkan ke sebuah desa kecil, bahkan di sebuah kandang. Bahkan dia melihat seorang bayi, raja itu dilahirkan dan ditaruh di sebuah palungan. Dibungkus bukan dengan kain yang mahal, melainkan dengan kain lampin yang murah dan kasar. Tapi toh orang Majus ini begitu percaya dia raja yang sedang dilahirkan, maka orang Majus ini sujud menyembah. Ibu, bapak, saudara semuanya, hal pertama yang saya ingin bagikan kepada Anda dalam peringatan Natal kali ini, belajarlah untuk percaya. Saya tahu hari-hari ini banyak orang Kristen bingung dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Mungkin tahun 2020 ini merupakan tahun yang suram bagi banyak orang. Kita pun sebagai orang percaya mungkin tidak luput daripada dampak situasi krisis, situasi pandemi seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Namun demikian, hari ini pesan firman Tuhan memberikan insight kepada kita semuanya. Belajarlah percaya kepada tuntunan Tuhan. Belajarlah terus untuk berharap kepada Tuhan. Ingat, percaya bukan karena melihat. Sebab orang Majus itu tidak melihat dulu baru melangkah dan percaya. Tidak. Orang Majus ini cukup melihat tanda dan dia percaya seorang raja sedang dilahirkan. Peganglah janji firman Tuhan dan jangan hidup kita ditentukan oleh apa yang kita lihat. Kalau kita melangkah, kita berjalan dan kita menjalani hidup hanya sesuai dengan apa yang kita lihat secara kasat mata, kemungkinan besar kita menjadi orang yang sangat kecewa. Karena mungkin apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan dan Anda tidak mengalaminya. Karena situasi sekarang mungkin berbalik arah dan seterusnya. Tetapi kalau kita berpegang pada janji firman Tuhan, situasi apapun boleh terjadi, tapi kita tetap mempercayai God is good all the time. Tuhan kita, Tuhan yang baik di segala waktu, di segala musim kehidupan. Tuhan baik ketika Dia memberkati kita. Dia juga tetap Tuhan yang baik. Bahkan ketika Tuhan izinkan pengalaman lembah dan pengalaman padang gurun terjadi dalam hidup kita. Maka yang pertama saya mengajak kita semuanya belajar dari orang Majus ini. Miliki kepercayaan sungguh-sungguh kepada tuntunan Tuhan. Tahun 2021 kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi belajarlah percaya Dia Bapa yang baik dan Dia akan menuntun langkah hidup kita. Percayalah tuntunannya akan membawa kita masuk dalam rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ibu, bapak, saudara semuanya, hal yang kedua yang saya ingin mengajak Anda belajar dari orang Majus ini, ayat yang ke-11 saya bacakan buat Anda. Maka masuklah mereka, orang Majus ini, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Orang-orang Majus ini begitu melihat bayi Yesus, langsung sujud menyembah. Ibu, bapak, saudara semuanya, orang Majus ini menurut penelitian atau menurut para ahli, mereka memang seorang ahli astrolog. Kemungkinan besar mereka seorang cendekiawan. Kemungkinan juga mereka seorang bijak. Tapi ada juga penafsiran yang menyatakan bahwa mereka ini adalah raja-raja dari timur. Ibu, bapak, saudara semuanya, dari hasil dugaan ini,
hasil spekulasi ini, saya pribadi mempercayai bahwa orang Majus ini merupakan raja-raja dari timur, orang-orang terhormat di negerinya. Dan raja-raja dari timur ini begitu melihat bayi Yesus, raja di atas segala raja, langsung raja-raja dari timur ini sujud menyembah. Kata sujud menyembah dalam budaya pada waktu itu adalah seperti ini. Kalau seorang raja sujud menyembah kepada raja lain, itu artinya raja ini mengakui kekuasaan dari raja yang dia sembah. Raja ini takluk kepada raja yang dia sembah. Dengan kata lain, orang Majus ini menaklukkan dirinya kepada Yesus, raja di atas segala raja. Ini berbicara soal kita yang mau hidup kita diperintah oleh kedaulatan Tuhan sendiri. Ibu bapak saudara semuanya, apakah Tuhan menjadi raja yang bertahta dalam hati kita? Apakah Kristus memerintah penuh dalam hidup kita? Kalau dia menjadi raja dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita melakukan apa yang dikehendaki dan bukan apa yang menjadi kehendak kita. Kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, dan bukannya kita memuaskan hidup kita menurut keinginan kita sendiri. Ibu bapak, taklukkan ego kita, taklukkan manusia lama kita, taklukkan bahkan kedagingan kita pada kehendak Allah. Itulah yang dilakukan oleh raja-raja dari timur, sujud menyembah, menaklukkan diri kepada Yesus, raja di atas segala raja. Dan kita juga belajar di poin yang kedua ini, bahwa orang Majus ini orang yang sangat rendah hati. Ingat, mereka bukan orang sembarangan, mereka orang terhormat di negerinya, bahkan mereka raja dari timur. Dan bagaimana mungkin raja dari timur menyembah sosok bayi biasa yang bukan di istana megah, tetapi di palungan, di kandang domba, dan ayah ibunya pun orang yang sederhana. Tapi raja-raja dari timur toh melakukannya. Maka kita belajar soal kerendahan hati dalam peringatan Natal ini. Bukankah contoh kerendahan hati juga ditunjukkan oleh pribadi Allah sendiri? Firman Tuhan berkata bahwa dia yang sesungguhnya adalah Allah, tapi tidak mempertahankan kealahannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus mau turun ke dalam dunia, mau menjadi sama dengan kita manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan taat hingga mati di atas kayu salib. Saya berkata kepada Anda, Yesus adalah Allah yang sangat rendah hati. Dia kosongkan dirinya dan dia mau mengambil rupa seorang hamba hanya demi untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Ibu bapak saudara semuanya, orang Majus orang yang rendah hati. Bahkan Allah kita adalah pribadi yang sangat rendah hati yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Maka kita orang percaya, belajarlah juga menjadi orang yang rendah hati. Izinkan Kristus yang memerintah kita dan bukan ego kita. Ketika Kristus bertahta dalam hati kita, maka saya yakin kita akan menjadi orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati adalah orang yang menjadikan dirinya Tuhan. Bukan Kristus yang menjadi Tuhan, tapi dirinya Tuhan. Kalau dia sudah menganggap dirinya Tuhan, maka dia tidak mungkin bisa rendah hati. Dia ingin menjadi Tuhan yang mana orang lain menghormati dia. Dia ingin orang lain sujud menyembah kepada dia. Kalau perlu menjilat dia, kalau perlu menyanjung-nyanjung dia. Ibu bapak saudara semuanya, hari ini bagi kita yang selama ini merasa diri kita hebat, merasa diri kita bisa, kita hidup dalam kesombongan dan keangkuhan, mestinya kita malu oleh sikap yang ditunjukkan raja-raja dari timur, orang-orang Majus ini. Mereka sedemikian rendah hati, menaklukkan diri kepada raja di atas segala raja, dan mau sujud menyembah Yesus, raja itu. Ibu bapak saudara semuanya, inilah keteladanan dari orang-orang Majus.
Yang ketiga atau yang terakhir, saya ingin bagikan kepada Anda teladan apa lagi yang kita bisa pelajari dari orang Majus. Saya ingin mengajak Anda membaca di ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka yang ketiga, kita juga belajar bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang taat akan suara Tuhan, akan petunjuk Tuhan. Herodes sudah kasih pesan kepada orang-orang Majus ini, kalau kamu berjumpa dengan bayi itu, maka kamu kasih tahu aku, maka aku pun ingin sujud menyembah dia. Tetapi ketika diperingatkan oleh Tuhan melalui mimpi, maka mereka memilih untuk taat kepada Tuhan daripada taat kepada Raja Herodes. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang Majus ini cukup beresiko. Kalau Herodes tahu, maka resiko yang harus ditanggung orang-orang Majus ini sungguhlah besar. Dan terbukti ayat yang ke-16, Herodes menjadi marah ketika merasa diperdaya oleh orang-orang Majus ini. Karena orang-orang Majus ini tidak memberitahukan kepadanya di manakah bayi Yesus yang sedang dilahirkan itu. Ibu, bapak, saudara, orang Majus ini memilih untuk taat kepada suara Tuhan. Tahun depan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup kita semuanya. Bahkan tidak ada yang bisa memprediksi apakah tahun depan keadaan secara umum sudah mengalami pemulihan. Kita tidak pernah ada yang tahu. Kita tidak pernah tahu apakah krisis selesai dan mulailah terjadi pemulihan di sektor ekonomi. Kita tidak tahu apakah pandemi ini bakal berakhir di 2021. Kita juga tidak tahu. Tetapi yang kita tahu, kita mau hidup dalam ketaatan. Kalau kita taat, percayalah endingnya selalu baik bagi kita. Kalau kita taat kepada Bapa kita, percayalah dia Bapa yang baik, yang tidak mungkin mencelakakan anaknya, yang sungguh-sungguh berserah dan taat kepadanya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, taat membawa kita kepada berkat. Dan ketidaktaatan justru menjauhkan kita dari berkat. Situasi memang sulit, tapi situasi yang sulit bukan berarti kita justru mundur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, memilih jalan kita sendiri. Hari ini, di dalam peringatan Natal ini, saya ingin mengajak Anda belajar dari orang Majus, memiliki ketaatan akan firman Tuhan. Kemana Tuhan menuntun kita, belajarlah untuk taat. Kemana Tuhan mengarahkan perusahaan kita, belajarlah untuk taat. Kemana Tuhan ingin membawa hidup kita, mungkin kita akan dibawa ke dalam pengalaman lembah sekali lagi. Mungkin kita akan dibawa ke dalam pengalaman padang gurun yang menyesakkan. Tetapi percayalah, taatlah yang membuat kita bisa bertahan hingga akhirnya kita menikmati janji-janji Allah dalam hidup kita semuanya. Apa yang terjadi dengan Anda hari-hari ini? Bagaimana dengan kehidupan Anda hari-hari ini? Di tengah-tengah peringatan Natal yang saya yakin sebagian besar kita merayakan Natal dengan sederhana karena situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi hari ini ada pesan pengharapan buat kita semuanya. Belajarlah untuk percaya. Belajarlah percaya bahkan tanpa kita harus melihat secara fakta dan nyata. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Yang kedua, belajarlah untuk memiliki hati yang menyembah, menaklukkan diri kepada kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Belajarlah untuk rendah hati seperti orang-orang Majus, raja-raja dari timur yang rendah hati. Dan yang terakhir, belajarlah untuk memiliki hidup yang taat. Ketaatanlah yang akan menuntun kita kepada penggenapan janji Allah. Ketaatanlah yang akan membawa kita kepada rancangan damai sejahteranya. Kalau Anda percaya akan pesan Natal yang Anda dengar hari ini, saya berdoa buat Anda semuanya ada sukacita, ada damai sejahtera Allah yang dilimpah-limpahkan bagi
Anda. Selamat Natal, damai Allah, pengharapan dari Tuhan kiranya menyertai kita semuanya. Saya ingin berdoa buat Anda, taruh tanganmu di dada dan harapkan sesuatu kepada Tuhan di momen Natal ini. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, seluruh umat Tuhan yang menonton video, mengikuti video ini, mereka yang membuka hati untuk Engkau, mari Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah mereka, mari Engkau yang melawat mereka, mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, mari berikan kelegaan kepada mereka, mereka yang hari-hari ini letih, mereka yang bahkan sudah putus asa, Tuhan berikan pengharapan kepada mereka, biar mereka belajar untuk percaya bahwa rancangan-Mu baik adanya, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Biar kami semuanya belajar menaklukkan diri kami kepada kehendak Allah dan belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan kami berdoa seluruh umat Tuhan, mereka juga belajar untuk percaya dan taat kepada firman-Mu, percaya dan taat akan tuntunan-Mu, melangkah di dalam jalan-jalan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami semuanya. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pesan Natal yang kami tangkap oleh firman Tuhan kali ini. Sungguh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.